Bergiat menyelamatkan cinta di dalam keluarga kita. Haleluya, bersama saya Paulus Wiratno, masih dalam acara Making Life Better. Saudaraku, 2 seri yang lalu kita telah membahas apa kata firman Tuhan mengenai perceraian. Kemudian seri yang sebelumnya kita membahas 7 penyebab perceraian, yaitu mengenai masalah harapan yang tidak realistis, kemudian konflik peran, kemudian mengenai masalah seks, masalah komunikasi, dan masalah-masalah yang lain. Hari ini saya mengajak saudara untuk melakukan tindakan penyelamatan. Kalau hubungan cinta dalam rumah tanggamu sudah sampai kepada saat-saat yang gawat darurat, inilah saatnya saudara mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, langkah menyelamatkan cinta dalam rumah tangga adalah jangan berusaha mengubah pasangan. Ubahlah diri sendiri lebih dahulu. Saya ulangi lagi. Jangan berusaha mengubah pasangan. Ubahlah diri sendiri lebih dahulu. Amin. Saudaraku, mengubah pasangan hidup itu tidak gampang. Saya sudah mengatakan di seri yang sebelumnya, pasanganmu itu sudah dibentuk oleh kebiasaan, konsep cara pandang, tabiat yang bertahun-tahun lamanya. Sejak dari kecil, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang terjadi dalam hidup mereka, semua membentuk kehidupan orang itu. Kemudian waktu berjumpa dengan saudara, dan saudara mendapati sesuatu yang berbeda, kemudian mengatakan, kalau kamu menikah dengan aku, besok kamu harus berubah. Potong rambutmu, jangan sekali-sekali kamu pakai lipstik, atau sekarang setelah kamu menjadi istriku, kamu tidak boleh lagi melakukan yang ini, yang itu. Saudaraku, kalau saudara berlaku seperti itu, saudara seperti sedang mengungkung, memenjarakan pasangan hidupmu. Karena apa? Yang namanya berubah itu tidak gampang. Berubah itu tidak mudah. Seorang yang sudah terbiasa dengan kebiasaan tertentu, itu sudah dianggap seperti benang yang dirajut, yang sulit untuk dilepaskan. Kalau ada yang berusaha untuk melepaskan, itu bisa merobek kain itu. Sama dengan kebiasaan, mengubah kebiasaan, itu mengundang rasa tidak aman. Oleh karena itu, berubah itu tidak gampang, ya kan? Contoh saja, ada seorang yang sudah terbiasa memakai sabun rinso, dan sudah menggunakan filosofi sekali rinso, tetap rinso. Kenapa? Rinso mencuci sendiri katanya. Dan sudah dari kecil, mulai SD, SMP, SMA sampai menikah, dia selalu pakai rinso. Kemudian saudara menawarkan, Bu, mau berubah? Ayo coba pakai sabun yang lain. Udah ada sabun yang baru namanya Daya. Busanya melimpah dan tangannya halus mulus katanya di televisi itu, ya kan? Orang itu tidak akan berubah karena sudah senang, nyaman, aman dengan apa yang dia sudah lakukan bertahun-tahun. Tidak mungkin dia akan berubah. Saudaraku, ini contoh bahwa yang namanya berusaha mengubah orang lain itu justru akan membuat kita menjadi frustasi. Karena apa? Anda tidak punya kontrol atas diri orang lain. Dengar baik-baik. Anda tidak punya kontrol atas pasanganmu. Dan satu-satunya orang yang bisa Anda kuasai adalah diri Anda sendiri. Jadi memaksa diri Anda untuk mengubah orang lain atau memaksa orang lain untuk mengubah kelakuannya, kebiasaannya seperti kemauan Anda hanya akan menuai keputusasaan. Pernah Anda mendengarkan kalimat ini? Kamu memang tidak pernah berubah. Kapan kamu akan berubah? Pernahkah Anda mendengarkan suara ini? Kamu memang keras kepala. Kapan kamu berubah? Katanya kau mau berubah, sampai hari ini kamu tidak berubah. Saudaraku, itu adalah 2 percakapan yang membuktikan yang namanya berubah itu tidak gampang. Iya kan? Saudara punya pengalaman itu. Saya pernah mendengar suara itu, dan saya pernah mengucapkan kalimat yang semacam itu juga kepada istri saya. Lalu bagaimana caranya kalau kita mendapati kenyataan bahwa ada bagian-bagian tabiat atau kebiasaan dari pasangan hidup kita yang kita tidak menyukainya? Daripada Anda berusaha mengubah pasanganmu, lebih baik kita berubah dari diri kita sendiri dulu.
Sebab ada hukum. Ketika saya berubah, maka yang lain akan ikut berubah. Amin. Ketika saya berubah, maka pasangan hidup saya akan berubah. Anak-anak saya akan berubah. Dan semua yang di sekitar hidup saya akan berubah. Setuju, saudaraku? Amin. Coba katakan ini bersama-sama. Ketika saya berubah, semua yang lain akan berubah. Saya mau mengambil contoh. Di Alkitab ada orang yang namanya Yakub. Saudara tahu Yakub itu seperti apa? Dia punya kebiasaan suka menipu. Namanya Yakub itu adalah penipu. Dia pernah menipu bapaknya, dia pernah menipu kakaknya, dia pernah menipu yang lain-lain, saudara-saudaraku. Nah, satu kali permusuhan antara Yakub dengan Esau sudah begitu memuncak. Pada waktu Yakub memutuskan untuk kembali dari pamannya Laban, kembali ke kampung halamannya, dia begitu ketakutan. Karena apa? Kakaknya Esau sudah menyiapkan tentara atau pasukan untuk menemui Yakub dan membunuh Yakub karena dia dendam kesumat. Begitu lama dia ditipu oleh adiknya sendiri. Tetapi di tengah perjalanan, Yakub berjumpa dengan Tuhan. Di sumur itulah dia bergulat dengan Allah dan kakinya menjadi pincang. Disitulah Yakub mengalami perubahan. Dan secara rohani, dia berubah. Namanya menjadi Israel. Yakub berubah, dan ketika Yakub berubah, saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia berjumpa dengan Esau, bukan permusuhan yang didapati, tapi justru pelukan kasih sayang dari kakaknya, dan sebuah pemulihan yang luar biasa. Yakub tidak menyangka bahwa yang namanya Esau yang sudah dendam, begitu marah, akan berubah begitu luar biasa 180 derajat. Karena dalam hukum rohani ada sebuah peraturan, ada sebuah kebenaran. Ketika saya berubah di hadapan Allah, maka Allah bisa mengubah orang-orang lain yang selama ini saya harapkan mereka akan berubah. Saudaraku, ketika saya berubah, ketika saudara berubah, Tuhan bisa mengerjakan hati orang-orang di sekitar kita berubah. Oleh karena itu, daripada kita menuntut orang lain untuk berubah, lebih baik kita berubah lebih dahulu. Amin. Kan gampang. Karena kita bisa mengatur diri kita sendiri. Yang punya kontrol atas diri kita sendiri adalah kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol mulut orang. Kita tidak bisa mengontrol kelakuan orang. Tapi kita bisa mengontrol hati kita. Dan kita bisa mengontrol sikap kita. Berbahagialah saudara-saudara yang rela dan mau berubah lebih dahulu. Dan ketika kita berubah, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Oh saudaraku, mungkin saudara ada yang mengatakan, Pak, saya ini sudah ingin berubah berkali-kali, saya tidak bisa berubah. Saya tahu bahwa jalan yang saya tempuh ini akan menghancurkan rumah tangga saya. Saya tahu bahwa kebiasaan saya ini bisa menghancurkan masa depan saya. Saya tidak bisa berubah, Pak. Saudaraku, kalau engkau mengatakan saya tidak bisa berubah, itu adalah sebuah kebohongan yang selama ini Anda percayai. Fakta menunjukkan bahwa manusia bisa berubah. Dan Tuhan bisa menolong setiap kita untuk berubah. Amin. Amin. Siapapun yang namanya manusia, kalau ada kerinduan untuk berubah, Tuhan bisa menolong kita untuk berubah. Ada banyak orang yang mengatakan, Pak, saya sudah lama dengan kebiasaan ini. Saya sudah lama dengan tabiat yang buruk ini. Dan setelah saya berjumpa dengan Tuhan, hidup saya diubahkan. Haleluya. Saya berjumpa dengan Pak Phil Richardson, seorang anak Tuhan dari New Zealand yang pernah menjadi pecandu narkoba, yang hidup terkungkung, terikat dengan narkoba. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, seketika itu juga niat untuk mengicipi narkoba itu berhenti. Seketika itu juga kegemaran untuk menghisap kokain atau menghisap marijuana itu berhenti. Mengapa? Karena Tuhan bisa membuat mujizat. Oh saudaraku, ada jutaan orang yang sudah memberikan kesaksian bagaimana hidupnya diubahkan ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kalau begitu, ada kabar baik buat Anda sekalian.
Anda bisa mengubah diri Anda sendiri dengan pertolongan Tuhan Yesus. Sekaranglah waktunya. Jika Anda mengatakan, Pak, saya mau berubah. Saya tahu kelakuan saya ini sudah mengancam keutuhan rumah tangga saya. Saya mau berubah hari ini, Pak. Dan saudara membutuhkan mujizat dari Tuhan, campur tangan dari Tuhan. Saya mau berdoa buat Anda sekalian. Mari kita akan berdoa. Taruh tangan kanan di dadamu sebagai sebuah simbol. Saya mau berubah. Dan kalau Anda sedang mengemudikan mobil ketika mendengarkan siaran ini dan Anda digerakkan untuk berdoa, berhenti sebentar, minggir sebentar, kita akan berdoa. Kalau Anda sedang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan Anda merasa mau sejenak berdoa bersama dengan saya, mari kita akan berdoa. Dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini aku datang bersama sahabat-sahabat pendengar Making Life Better yang sedang berusaha, yang sedang merindukan ada perubahan dalam dirinya. Tuhan, aku berdoa agar hari ini dengan kekuatan tangan Allah yang berkuasa, dengan kuasa darah Yesus, hari ini biarlah ada perubahan yang terjadi dalam diri kami. Karena kami tahu, dengan kemampuan kami sendiri kadang-kadang kami tidak sanggup untuk mengubah kebiasaan buruk ini. Tetapi ketika aku bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan kuasanya yang ajaib, hari ini aku berubah. Ubahlah hidupku, ubahlah kebiasaanku yang buruk, ubahlah konsep-konsep yang salah yang ada dalam pikiranku. Dan mulai sekarang aku mau percaya kepada setiap kebenaran firman-Mu. Dan ketika aku berubah, maka aku akan melihat yang lain berubah, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Dengan kasih karunia-Mu, hari ini aku berubah. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin, amin. Saudaraku, kalau saudara setelah berdoa ini, saudara benar-benar mengalami perubahan, saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan, saudara bisa menghubungi teman-teman atau kakak-kakak rohani yang akan menolong saudara, supaya saudara kuat di dalam Tuhan dan tidak kembali lagi kepada kebiasaan. Dan cara yang lain untuk saudara berubah dan tidak kembali kepada jalan hidup lama saudara adalah bergabunglah dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang bisa memuatkan, memulihkan, meningkatkan kerohanian Anda. Dan jangan bergaul lagi dengan orang-orang yang selama ini membuat hidup Anda jatuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang sama. Firman Allah mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dengan pencemooh, yang tidak berada di jalan orang fasik, tetapi yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Artinya kalau engkau ingin berhasil dalam hidup ini dan engkau sudah membuat keputusan untuk berubah, jangan kembali kepada gaya pergaulan masa lalu Anda. Tinggalkanlah sekarang. Kalau Anda sedang melakukan satu yang salah, tinggalkanlah sekarang dan hiduplah di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau Anda diberkati dengan seri ini, dengan apa yang Anda dengar dan Anda mengatakan, Pak Paulus, puji Tuhan saya diubahkan hari ini setelah mendengar Making Life Better ini, dan Anda ingin mendukung program ini, sampaikanlah dukungan Anda, baik doa, barangkali akan mendukung dalam hal dana atau memberikan kesaksian. Di akhir program ini Anda tahu alamat email atau alamat teleponnya. Jangan lupa hubungi segera. Dan kami senang sekali apabila kami bisa mendapatkan kesaksian-kesaksian yang bisa memberkati sahabat-sahabat kita yang lain. Karena Making Life Better ini disiarkan di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia melalui HCGB Global dan sebuah radio yang ada di Libanon. Saudaraku, biarlah kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup